Sebenarnya yang paling menarik itu, tentang pemulihan tanaman sih kalau yang aku. Jadi gimana caranya bikin tanaman itu tuh jadi sesuai yang kita mau. Sebenarnya kalau misalnya pertanian rumahan, jarak tanam Nah tuh itu. sebenarnya nggak terlalu dipikirin sih, karena kan itu biasanya kalau di rumah kan buat, produksi konsumsi sendiri Iya, gitu. Kalau misalnya petani kan untuk produksi massal ya, jadi mereka iya. pasti pengen gimana caranya dia nanam produksinya banyak gitu, makanya mereka mempertimbangkan si jarak tanam. Nanti kan biasanya makin tahun hamanya tuh makin banyak, Banyak, makin beragam. Nah, kalau hamanya makin beragam, otomatis kan, itu mempengaruhi hasilnya. Nah, makanya dari anak pertaniannya itu gimana caranya bikin biar hamanya itu, biar si benihnya itu tahan hama. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini dengan aku dengan segmen Duduk Sini. Kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu yang berkuliah di salah satu universitas di Bogor, yaitu IPB. Langsung aja yuk kenalan dengan orangnya. Halo Farah. Halo. Boleh dong sapa sedikit untuk teman-teman, mungkin kenalan sedikit aja lah. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Farah Safira Salsabila Irianto, bisa dipanggil Farah. Aku sekarang jadi mahasiswi di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian, Departemen Agronomi dan Hortikultura angkatan 2018. Oke, gimana nih kabar kamu hari ini? Baik dong. Baik ya, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa sih sekarang, Far? Sekarang aku lagi nyusun SKL, surat keterangan lulus, buat persiapan wisuda insya Allah. Insya Allah. Berarti kapan nih kira-kira wisudanya? Oh, doain ya, Juni. Juni, oke, Juni kita doain bareng-bareng. Mungkin nanti bulan Juni bakal wisuda. Oke. Tadi aku dengar kamu jurusannya IPB, Departemen Agronomi Hortikultura. Ya. Oke, aku pengen nanya sedikit nih tentang jurusan kamu. Boleh ya kayak kita sedikit ngulik-ngulik gitu lah. Itu tentang apa sih mungkin di jurusan kamu itu? Jadi agronomi dan hortikultura itu kita belajar tentang dari budidaya tanaman sih sebenarnya intinya, dari mulai benihnya, gimana cara kita dapat benih yang bagus, yang sesuai sama kemauannya petani gitu. Terus nanti kita belajar budidayanya juga. Sebenarnya jarak tanam yang bagus gimana sih, iklim yang bagus gimana sih gitu. Nanti dibudidayakan, terus pupuknya, kebutuhan, lalalanya, terus nanti panen, pasca panen sampai ke proses pasca panennya itu nanti harus dikirim kemana, diolah jadi apa gitu. Oke, jadi emang berarti kamu pelajari tentang dari apa ya, dari awal, benar-benar dari awal tumbuhan panen itu seperti apa ya, sebelum panen ya? Iya, dari mulai benih sampai panen. Oke. Itu biasanya benih-benih apa aja sih? Apa berbagai macam jenis tanaman yang kamu pelajarin? Ya, kalau aku biasanya di IPB itu selama kuliah itu lebih banyak ke tanaman pangan sama tanaman hortikultura. Hortikultura tuh ada buah, ada sayur, kayak gitu. Berarti kamu benar-benar pelajari itu semua ya? Jadi kayak kamu jadi makin tahu nih gimana dari benihnya, cara merawatnya seperti apa ya tanaman-tanaman itu sendiri. Untuk di jurusan kamu sendiri, ada nggak sih yang menurut kamu kayak, aku baru tahu nih pastikan kalau misalnya kamu di jurusan itu kan ada hal-hal yang kayak kamu tuh nggak tahu loh ternyata kamu pelajarin hal itu gitu. Itu apa sih kayak pelajarin yang menurutmu kayak, ternyata ini penting dan aku pelajarin hal ini di jurusanku sendiri gitu. Iya, itu paling kayak sesepele jarak tanam nih. Kan kita nanam, selama ini aku mikirnya nanam yaudah nanam aja, selama dia tumbuh bagus berarti dia berhasil gitu kan. Tapi ternyata nanam tuh ada syaratnya, kayak ternyata jarak tanamnya tuh segini, ternyata lubang tanamnya tuh ada ketentuannya, bahkan ukuran lubang tanam pun itu dijadiin patokan kesuksesannya penanamannya nanti gitu. Oh gitu, dari lubang sedikit aja tuh berpengaruh berarti ya? Oke, terus dari jurusan kamu sendiri nih pasti juga siapa tahu nih di teman-teman sendiri juga ada yang pengen tahu lebih lanjut dari di jurusan IPB yang khususnya di agronomi hortikultura itu. Kalau misalnya di pelajaran khusus sendiri ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu sangat menarik gitu yang kamu pelajarin di sini gitu? Sebenarnya yang paling menarik itu tentang pemulihan tanaman sih kalau yang aku. Jadi gimana caranya bikin tanaman itu tuh jadi sesuai yang kita mau. Kayak misalnya nih, Mbak Dava pengen banget bikin jagung manis yang warnanya tuh ungu gitu. Kita tuh belajar gitu, gimana ya caranya bikin jagung warnanya ungu. Atau misalnya Mbak Dava pengen
jagung manis yang aku makan nih nggak manis. Aku pengen bikin jagung manis itu jadi manis banget. Nah itu bisa dipelajari kayak gitu. Jadi yang bikin menarik tuh di situ. Oh gitu. Jadi emang berarti kita sendiri bisa buat tanaman itu menjadi sesuai apa yang kita mau ya? Iya. Oke. Itu ada saling silang menyilang gitu juga Iya, nggak sih? biasanya kan kalau di biologi ada nih yang A besar Iya, iya, gitu. itu. Nah itu juga gitu tuh. Cuman nanti lebih detail lagi kalau udah masuk ke sana. Oke. Terus asik sih kalau aku lihat sendiri. Kalau misalnya dengan kamu sendiri berarti kamu sendiri sangat apa ya? Kamu sangat menikmati dengan jurusan kamu sendiri Iya, berarti ya? Oke. selama ini gitu. Karena memang itu dari awal yang jurusan ini adalah yang kamu inginkan juga. Iya. Oke. Sebenarnya aku ini dong bocorin sedikit, kamu dulu masuknya jurusan di apa sih? Aku dulu SNM. SNMPTN. Iya. Oke, jalur undangan ya guys gitu ya. Alhamdulillah ya. Jalur undangan. Jadi emang di undangan itu emang kalau misalnya kita udah keterima harus diambil ya. Iya. Makanya harus yang benar-benar yang kita mau. Iya. Betul. Di sekarang Farah Safira ini di SNMPTN. Terus setelah itu aku pengen tahu lebih lanjut tentang pengalamanmu sendiri nih. Berarti kamu sekarang kalau misalnya dihitung-hitung berapa nih? Berapa tahun? Dari mulai kuliah Iya. sampai lulus sekarang ya 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan? Oke, 3 tahun 8 bulan berarti ya sebelum 4 tahun ya. Ya, alhamdulillah ya. Nih kalau misalnya pengalaman kamu sendiri selama 3 tahun 8 bulan itu tuh di jurusan ini tuh apa aja sih yang kamu rasain gitu pengalamannya? Pengalaman organisasi ya pasti kalau yang aku ikutin tuh kepanitiaan, ospek dan lain-lain. Terus ada juga himpunan mahasiswa tuh aku ikut juga gitu. Dan menurutmu selama ini tuh yang paling berkesan itu di apa? Sebenarnya ini bukan kepanitiaan ya, tapi cuman kegiatannya Oke. gitu. Kegiatan yang benar-benar aku suka banget itu di IPB adalah Gebiar Nusantara. Biasanya kalau anak IPB nyebutnya Genos. Jadi itu anak-anak dari daerah-daerah dia kumpul buat ada parade, ada bikin stand gitu. Terus kita rame gitu di situ. Berarti misal daerah Jogja kumpul dengan orang Jogja gitu Iya. ya? Oke, itu setahun sekali kah? Iya, setahun sekali. Setahun sekali. Berarti bisa saling saling kenal satu sama lain juga ya? Iya. Sesama daerahnya sendiri. Habis itu selain itu ada nggak sih misalkan berarti tahun 2020 adalah masa COVID-nya Iya. ya? Itu berarti kamu udah online dan gimana sih caranya kamu waktu itu kuliah sambil online itu seperti apa? Waktu itu juga sempat kaget ya, soalnya kan biasanya offline yang kita harus ke kelas-kelas Iya, gitu, iya. terus tiba-tiba online yang bener di depan laptop itu sebenarnya bosen sih awal-awalnya. Jadi harus adaptasi lagi gimana caranya nentuin suasananya sih sebenarnya biar tetap semangat belajarnya kayak gitu. Kalau aku sendiri yang penting suasana di rumahnya tuh nyaman gitu. Kalau saya emang nggak bisa di rumah, cari tempat lain yang nyaman buat belajar gitu. Berarti kamu juga walaupun online mungkin kamu nyari tempat lain yang bisa bikin jiwa buat belajarnya tinggi gitu. Iya. Oke. Itu pengalaman online itu kan pasti semuanya pasti ngerasain kan. Terus gimana sih dari kayak kamu KKN, mungkin kamu ada, misal kamu apakah ada magang atau segala macam itu seperti apa sih selama di online itu? Kalau KKN waktu itu kan masih online jadinya dari pihak kampus minta buat di daerah masing-masing gitu. Jadi kita sama ketemu dari anak-anak Jogja yang satu angkatan buat KKN di tempat yang sama. Nah kebetulan dari Jogja ini cukup sedikit ya. Jadi teman-teman yang mau ke IPB bisa banget. Terus dari nanti kita KKN itu online di desa dekat rumah sebenarnya. Karena kan emang nggak boleh jauh-jauh ya dari lokasi gitu. Kalau untuk magang kemarin udah coba apply cuman dari perusahaan emang karena COVID-nya lagi tinggi-tingginya juga ya. Jadi waktu itu masih belum bisa dan diundur gitu. Oke, berarti tapi kamu bakal ada tetap magang ya? Iya. Oke, setelah ini atau? Setelah ini. Itu berarti menjadi satu kesatuan dari jurusanmu atau udah? Enggak, jadi itu dari pihak lain yang membuat magangnya itu gitu. Oke. Karena kan memang ada jurusan-jurusan tertentu yang memang di dalamnya ada magangnya gitu loh. Gitu. Oh, berarti di tempatmu adalah setelah lulus ini berarti kamu mau ngambil magang-magang tersebut ya? Oke. Itu kamu pengalaman magangmu sendiri ada nggak sih? Di mana misalnya? Di perusahaan ada. Di perusahaan? Di mana?
Di Royal ada. Di Royal. Itu berapa bulan kamu magang? Liburan 2 bulan. 2 bulan. Oke. Itu kamu magang di bagian apa nih? Aku magang di bagian produksi benihnya. Oh, gitu. Jadi benih kan dari benih panen masuk ke gudang. Nah, itu dari situ mulai sortirnya, terus packingnya, terus gimana caranya quality controlnya biar bisa dikomersilkan itu kayak gimana gitu. Oke. Berarti asik ya, berarti kamu magang selama 2 bulan 2 itu. bulan. 2 bulan. Itu di semester? Semester 3. Semester 3 berarti kamu magangnya di Jogja ini ya. Berarti kamu balik lagi ke Jogja buat magang gitu ya? Iya, kan pas juga liburan kan itu. Jadi magang liburan judulnya. Jadi selama 2 bulan itu. Jadi dari magang itu sendiri kamu langsung terjun ke perusahaan yang benar-benar tahu nih. Karena kamu sebelumnya kan belajar-belajar aja ya mungkin ya. Jadi kalau di perusahaan jadi kayak lebih paham. Lebih paham kayak, oh ternyata yang diomongin di kuliah, yang dibahas di kuliah tuh beneran ada di perusahaan itu gitu. Perusahaan itu. Kalau di perusahaan kamu sendiri itu hasilin apa? Benih sama pupuk. Oh, benih sama pupuknya. Iya. Oke, bukan kayak langsung tak jadi tanaman itu. Oh enggak. Oke, benih-benih apa aja biasanya? Benih hortikultura sih kayak tanaman sayur tuh ada brokoli, kubis, terus ada cabai, tomat. Kalau buahnya ada pepaya, melon, semangka gitu. Terus juga aku juga penasaran nih, kan biasanya kadang aku nih sempat nemuin kayak di supermarket itu biji-biji, tau gak sih dijual biji? Oh iya. Itu apakah memang bisa dijadikan untuk tumbuhan gitu? Karena kalau aku kan masih awam banget ya tentang kayak jurusanmu gitu kan, masih pertanian gitu. Itu kalau misalnya kita beli berarti kan kita juga harus tahu caranya kan, cara manennya gitu ya. Iya, cara panen dan cara budidayanya juga. Oke, jadi emang kalau di supermarket itu emang benih-benih itu tuh macam-macam ya berarti yang dijual ya. Oke. Berarti yang tempatmu magang itu tersebut juga menjual benih-benih tersebut. Iya. Oke. Terus untuk tanaman yang menurutmu apa sih? Aku penasaran nih, menurutmu tanaman yang paling susah atau di dalam untuk memanen atau hasil panen itu apa sih? Tanaman perkebunan sih, kayak sawit, kelapa, kopi kayak gitu. Yeah. Karena dia kan lama ya buat panennya, perawatannya juga lama gitu. Jadi itu menurutku yang paling susah sih. Yang paling susah, menurutmu itu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya mungkin kalau sayuran buah-buahan mungkin tidak sesuai dari hasil perkebunan itu ya? Iya. Tadi apa aja? Kopi, sawit, karet. Oke. Terus karena jaraknya boleh ini nggak sih kasih satu contoh aja mungkin yang kamu tahu salah satu tanaman dari perkebunan misal kopi berapa jaraknya gitu? Tahu nggak Fan? Aku waktu itu belajarnya lebih ke lubang tanamnya sih. Jadi waktu itu ada mata kuliah teknik budidaya. Nah itu satu kelompok disuruh bikin lubang tanam buat tanaman kopi. Itu 60, panjangnya lebar 60, dalamnya 60 gitu dan harus kotak gitu. Oh, jadi benar-benar harus sesuai ya? Iya. Kalau misal kopi lebar 60, panjangnya 60? 60 ya. Oke, itu tergantung lahannya berapa ya? Kalau misalnya saya tinggal dibagi aja ya? Iya. Gitu. Begitu pula dengan yang lainnya? Iya. Sayur-sayuran nanti, gitu? Nanti ya kalau sayur-sayuran biasanya lebih kecil jarak tanamnya. Gitu. Berarti kalau misalnya kalau misalnya aku nggak tahu asal-asalan bikin lubang terus aku pengen nanam gitu sebenarnya ngaruh banget ya untuk hasilnya ya? Sebenarnya kalau misalnya pertanian rumahan, jarak tanam itu sebenarnya nggak terlalu dipikirin sih, karena kan itu biasanya kalau di rumah kan buat konsumsi sendiri gitu. Kalau misalnya petani kan untuk produksi massal ya, jadi mereka pasti pengen gimana caranya dia nanam produksinya banyak gitu, makanya mereka mempertimbangkan si jarak tanam itu. Tadi kan, sebelumnya kamu tadi udah jelasin tentang pengalaman kamu berorganisasi ya, tentang tadi di PB sini ada Genos ya. Terus kalau misalnya untuk pengalaman tentang kuliah sendiri nih, apa sih yang kamu dapetin? Mata kuliah yang menurut aku paling menarik gitu kali ya. Mata kuliah yang paling menarik tuh ada pemulihan tanaman tadi, dasar pemulihan tanaman. Jadi kita tuh satu kelompok ber-8 gitu dikasih lahan banyak buat nanam tomat, nanam timun, nanam lala, banyak banget gitu. Waktu itu ada 8 komoditas kalau nggak salah. Selada juga. Nah nanti kita ngilang-ngilangin nih, kita jadi penghulu. Jadi ngawinin jantan sama betinanya biar dia tuh jadi tumbuh gitu sesuai sama, kan misalnya jantannya tuh punya rasanya manis atau apa, nanti yang betinanya punya
daunnya yang bagus nih atau buahnya warnanya bagus. Nah kalau disilangin kan nanti jadinya campur nih. Nah kita tuh bikin biar si jantan sama betinanya tuh jadi satu gitu, nggak keserbuk sama yang lain gitu. Oh gitu, berarti pengalaman kamu yang di lahan itu ya? Iya. Itu di IPB-nya sendiri sudah ada lahan-lahannya? Udah ada. Oke, berarti di IPB sendiri berarti udah punya fasilitas itu ya? Iya. Kayak kalian sendiri sebagai mahasiswa berarti sekalian belajar buat menanam ya, terus abis itu per kelompok atau gimana? Iya, jadi kayak misalnya kita praktikum dibagi kelompok-kelompok nih. Nah terus nanti baru satu kelompok dikasih lahan 2 meter, udah kita dipasrahin buat dari nanam sampai panen. Mau ada hama, mau ada kenapa-kenapa, ya pokoknya diurus aja gitu. Oh gitu, berarti apa namanya, tugasmu adalah gimana caranya biar jadi panen yang baik dan bagus ya. Walaupun nanti, pernah gak sih kamu kalau misalnya kayak gitu, ada gak sih hal yang kayak kesulitan kayak tiba-tiba ada hamanya atau apa gitu? Ya ada sih, waktu itu semester 3 kan, semester 3 tuh baru banget masuk ke departemen gitu, jadi pertama kalinya dikasih lahan, terus disuruh nanam gitu. Nah tapi ternyata karena Bogor kan hujan terus ya tiap hari, jadi rumputnya tuh malah justru lebih tinggi daripada tanaman yang ditanam. Nah itu tuh sebenarnya jadi masalah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, terus itu berarti kalau misal udah jadi nih hasil panennya dari yang dikasih lahan dari dosen, itu dikonsumsi sendiri kah atau gimana? Iya, jadi dipasrahin ke kelompoknya, kalau mau dijual boleh, mau dikonsumsi sendiri boleh gitu. Oh gitu. Iya. Lahannya lumayan banyak kan satu kelompok? Satu kelompok tuh sekitar 100 meter persegi sih. Ya lumayan sih ya. Iya lumayan. Lumayan kalau misalnya itu. Jadi emang kalian benar-benar kayak belajar, asik sih. Kayak belajar berkebun, bertani gitu. Oke. Jadi kalian juga ngerasain seperti apa sih jadi petani-petani di luar sana gitu. Oke. Ini kan berarti kamu nanti insya Allah Juni ya wisudanya. Nanti ada nggak sih kepikiran kayak lanjutnya mau kemana dari IPB ini sendiri? Rencananya sih ada 2 ya, kalau nggak kerja mau rencana magang gitu. Oke. Magangnya mau di Indo atau? Di luar negeri insya Allah ya. Oke. Di bagian apa sih kira-kira kamu ambilnya? Greenhouse production. Oh oke, itu apa tuh? Jadi kalau misalnya di luar negeri kan lingkungannya itu nggak sesuai, yang kayak pertumbuhan tanaman tuh biasanya di lingkungan yang lembab. Kalau di luar negeri kan kelembabannya rendah nih. Iya, jadi dia tuh nggak bisa ada beberapa komoditas yang nggak bisa ditanam di langsung gitu di lahan. Akhirnya dibikin greenhouse. Jadi dia nanti ditanam di dalam, bisa diatur kelembapannya, terus kan dia nggak kena curah hujan juga, gitu. Jadi bisa diatur sendiri. Nah, kayak gitu. Karena mungkin beda iklim juga sama Indonesia ya. Jadi untuk tingkat kayak pertanian dan perkebunannya lebih jauh berkembang di sini sebenarnya ya. Lebih potensial di sini. Oke. Daripada di luar. Oke, kamu juga yang aku sempat dengar kamu juga belajar bagaimana caranya di tempatmu tidak impor ya. Oh iya. Itu. Gimana sih caranya? Kayak aku penasaran nih biar kan di Indonesia sendiri itu juga masih banyak impor kan. Oh iya. Itu gimana kalau misalnya apakah kamu pelajari itu tuh seperti apa? Kalau yang aku pelajari itu salah satunya untuk tidak impor ya berarti peningkatan produksi sama produktivitasnya gitu. Nah buat ningkatin itunya kan bahannya yang harus bagus dan ada dan sesuai gitu sama kondisi iklimnya atau apanya. Nah jadi perannya pertanian di situ gimana caranya bikin benih yang bagus, yang sesuai kayak gitu. Oke, tapi di situ kan kamu pasti belajarnya seperti itu. Kalau di dunia nyatanya, real life-nya tuh seperti apa sebenarnya? Menurutmu? Kayak aku pengen tahu nih di kamu sendiri kalau misalnya real life-nya di Indonesia sendiri tuh seperti apa sih? Masih belajar kayak gitu nggak paham? Iya belajar. Jadi kayak bisa malah nanti yang banyak ini kan. Kayak aku penasaran kan kamu belajar itu kan, tapi di dunia real life di pertanian di Indonesia itu seperti apa gitu? Kalau petani kan biasanya mintanya langsung konsumsi benihnya, langsung beli benihnya. Nah yang anak pertaniannya tuh yang ngelola benihnya itu gimana cara benihnya bagus sama yang diminta petani gitu loh. Kayak gitu. Jadi petaninya minta benihnya langsung ke? Iya, petaninya mah cuma tinggal ke toko taninya, tinggal minta mau benih apa atau benih yang tahan apa. Nah, nanti kan biasanya makin tahun benih hamanya tuh makin banyak makin beragam. Nah, kalau hamanya makin beragam, otomatis kan itu mempengaruhi hasilnya. Nah, makanya
dari anak pertaniannya itu gimana caranya bikin biar hamanya itu, biar si benihnya ini tuh tahan hama, kayak gitu, tahan penyakit. Jadi dari petaninya sendiri yang kayak biar kayak ngusir-ngusirin hama-hamanya gitu ya. Oke. Ada nggak sih cara-cara teknik gimana cara biar jadi benih yang bagus itu seperti apa? Ya misalnya kayak sekarang masalahnya benihnya tuh kayak apa ya? Sekarang misalnya benihnya tuh kayak contohnya cabai tuh ada hama yang dia tuh ganggu banget gitu, atau ada penyakit ada virus gitu, virusnya tuh ganggu banget gitu. Nah nanti gimana caranya anak pertanian ini tuh bikin benihnya tuh tahan virus itu. Nah nanti misalnya ada cabai yang cabai ini dikenain virus tuh dia nggak kenapa-kenapa, berarti dia diambil benihnya terus disilangin, terus nanti anakannya kena virus lagi, ada yang selamat nggak? Kalau ada yang selamat diambil, ditanam lagi, itu sampai 7 kali tanam. Kalau udah 7 kali tanam berarti dia udah stabil buat di komersil. Berarti benih yang bagus itu dia didapetin dari hasil panen yang menurut kalian ini tahan dari hama, berarti diambil dari. Sebenarnya itu bukan hasil panen sih, karena kalau hasil panen kan udah varietas orang ya. Dia kan bikin varietas baru gitu. Jadi biasanya tuh ada itu sebenarnya ribet banget Mbak. Jadi aja nanti. Kayak penasaran. Enggak ditampilin sih. Penasaran berarti misal ada 7 cabai nih. Ini omongan biasa. Ada 7 cabai. Misalnya cabai kan ada varietas A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, Mbak Dava pengen bikin H nih varietasnya. Yang ini yang enggak pedas, ini warnanya hijau, ini warnanya apa? Nah, terus habis itu Mbak Dava pengen dapetin yang ini semua ciri-ciri itu. Itu 7 tuh disilangin tuh. 7 itu ditanam bareng, habis itu dibiarin nyerbuk. Nah nanti kan dia jadi tuh cabai barunya. Nah cabai barunya itu mana yang sesuai sama yang Mbak Dava mau. Yang sesuai itu diambilin, terus habis itu dikeluarin benihnya, terus nanti dikeringin, ditanam lagi. Nanti kan masih beragam lagi, diambil lagi, beragam lagi, diambil lagi, sampai 7 kali tanam. Gitu. Baru dapat varietas baru yang H ini. Iya, biasanya 4 tahun sih ya gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau dapetin yang tadi kita mau dapetin varietas baru itu juga cukup lama ya? Iya lama. Nggak yang kayak setahun bisa dapet gitu ya? Biasanya kalau setahun kan belum stabil, masih ada yang lain kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya misal kamu tadi berapa 7 kali ya? Karena tadi ada 7 sampel itu ya. Jadi 7 kali. Enggak, bukan karena 7 sampel, tapi emang umumnya mau cuma 2 sampel atau 3 pun tetuanya tetap aja 7 kali gitu. Kalau 7 kali nggak bisa, dilanjutin sampai 12. 12 berarti kan 6 tahun. 12 nggak stabil juga berarti gagal. Jadi 6 tahunnya sia-sia gitu. Oke, tapi ada nggak sih rata-rata yang kayak gitu gagal? Jarang ya? Jarang sih. Saya kan pemulia pasti ilmunya juga udah. Iya sih. Ada gitu. Oke, untuk kamu sendiri kan di jurusan pertanian nih, ada nggak sih yang mungkin ada hal-hal yang remeh yang dari pertanian apalah ada nggak sih seperti itu? Ya mungkin karena kan orang anggapnya pertanian tuh kotor-kotoran, terus juga pertanian itu kayak cuman nyangkul, ngapain harus kuliah yang tinggi-tinggi gitu. Paling ya hal-hal kayak gitu sih yang dianggap remeh sama orang-orang tuh. Tapi bahkan sebenarnya kan yang kamu pelajarin bukan hanya itu ya? Iya kan? Iya, benar. Yang kamu pelajarin tuh yang tadi bukan hanya nyangkul aja, lubang kayak kopi atau kayak misalnya sawit karet aja harus sesuai diperhatiin ya. Benar. Sebenarnya yang bukan masalah cangkul-cangkulan atau segala macam asal tanam kan enggak. Ternyata juga banyak hal-hal yang harus dipelajarin dari pertanian itu sendiri kan. Iya. Terus kalau misalnya prospek kalau di tempat kamu tuh seperti apa sih? Karena kalau aku nih mikirnya mungkin banyak yang tahu itu tuh ya kalau misalnya pertanian itu ujungnya pasti kantoran lah, yang bank lah kayak gitu. Tapi sebenarnya nyatanya juga ya walaupun ada, cuman nggak semua. Iya. Banyak juga dari lulusannya IPB tuh yang kerjanya emang di perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan multinasional yang geraknya tuh di bidang pertanian. Kan banyak ya perusahaan benih, perusahaan pupuk, ada yang keluar negeri juga, ada juga yang dia bikin usaha sendiri gitu. Ada nih cutting aku yang dia tuh punya usaha selada, dia produksi, dia sampaiin ke supermarket bahkan kayak gitu. Iya. Berarti kan udah kayak keren tuh kan. Jadi emang lulusan pertanian tuh banyak yang juga terjun langsung ke pertaniannya ya.
walaupun karena bagian bidang prospek pertanian itu juga macam-macam ya? Iya. Ya kan? Ada yang dari dia udah punya lahan sendiri. Iya. Terus tadi apa? Kerja di perusahaan-perusahaan benih, ya. Mungkin kerja di bagian BUMN yang langsung ke pertaniannya ya. Kayak gitu. Terus kalau misal dari kamu sendiri, aku penasaran pengennya jadi apa sih? Yang pengen kamu yang pengen kamu setelah lulus ini gitu? Kalau aku pengennya sekarang mendalami dulu karena emang penelitian aku juga kan berkaitan sama pemuliaan ya. Jadi aku pengen nyari pengalaman dulu tentang pemuliaan yang terjun langsung ke lapang. Terus nanti kalau misalnya udah, aku pengen bisa kerja di bagian pemuliaan gitu. Kalau misalnya bisa punya usaha sendiri ya alhamdulillah gitu. Karena menurut aku nih sekarang ya, karena mungkin nggak tahu kalau misalnya zaman dulu tuh masih itu yang kamu tadi bilang, tinggi-tinggi kok kuliahnya pertanian kayak gitu. S1, S2 kok di bagian pertanian, ngapain ujung-ujungnya juga menjadi petani lah gitu kan, masih banyak kayak gitu kan. Padahal jadi petani itu tidak seremeh itu ya. Benar-benar yang sekarang udah banyak sih yang jiwa-jiwa muda, orang-orang muda sepantaran kita yang di atas kita itu udah punya lahan sendiri ya kan, jadi petani yang menghasilkan bahkan buka lowongan pekerjaan ya apa yang kayak pengalaman cuttingmu seperti itu. Ada lagi nggak sih mungkin kayak cuttingmu tuh selain selada itu apa aja? Ada juga yang edamame. Wah, edamame yang biasanya di restoran Jepang gitu-gitu. Nah dia juga produksi sendiri gitu. Ada juga yang produksi, ada juga yang penyedia alat-alat pertaniannya juga kayak gitu. Tuh kan, jadi macam-macam sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya untuk kayak setelah ini jadi apa sih? Kok di bagian untuk di Farah sendiri kan agronomi hortikultura. Itu juga tadi kating-katingnya juga banyak macam-macam tadi ya yang disebutin kayak produksinya ya kan. Tadi apa aja? Pemuliaannya di bagian pemuliaannya, terus ada yang jual-jual alat-alatnya juga, jadi macam-macam juga. Jadi ya, tapi emang balik lagi ke orang-orangnya sih ya. Tapi emang banyak banget yang udah open minded, apalagi kamu sendiri pengennya ke pemuliaan. Oke, semoga kelaksana nih Farah. Amin. Semoga ada keinginan mau lanjut S2 atau gimana? Saat ini belum ada sih. Belum ada. Jadi emang pengen fokus ke situ dulu ya. Oke. Semoga benar-benar tercapai dan mungkin dari kamu sendiri juga bisa buat di lingkungan kamu juga bermanfaat kayak aku juga jadi lebih tahu nih sekarang karena udah ada narasumbernya Farah sendiri di agronomi hortikultura, jadi makin tahu benih itu sendiri dari tadi masa panen udah dijelasin juga, terus juga pengalaman juga di PB sendiri. Terakhir deh, menurut kamu untuk kuliah di IPB itu semenarik itu kah? Oke, menarik. Ada nggak sih yang kayak aku ngerasain ini nih ternyata gitu? Pokoknya di IPB tuh yang bikin asik tuh sebenarnya karena akunya jauh juga ya Mbak ya. Karena jauh, terus itu fasilitasnya juga di IPB tuh lengkap. Terus di IPB juga kan tahun pertamanya masih di asrama ya, jadi itu sih yang menarik di IPB tuh sebenarnya. Terakhir nih Far, ada nggak sih satu kata, dua kata atau kalimat yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman kalau ada yang mau masuk ke jurusan pertanian seperti itu? Jangan ragu kalau misalnya mau masuk ke pertanian. Pertanian itu nggak seburuk yang orang-orang pikir, justru malah prospek kerjanya tuh tinggi, terutama di Indonesia yang potensial banget nih pertaniannya gitu. Jadi jangan ragu. Oke, jangan ragu ya. Kalau misalnya mau pengen dalamin, langsung aja masuk ke pertanian. Khususnya apalagi di IPB emang basicnya universitasnya pertanian ya. Oke, Farah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmunya, juga sharing cerita-cerita juga di sini. Semoga juga teman-teman semua juga bisa ambil sedikit-sedikit hikmahnya, terus juga bisa makin lebih tahu nih kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin masih SMA, mungkin SMA kelas 1, 2, dan bahkan kelas 3 yang kayak masih bingung mau ngambil jurusan apa sih. Nanti juga kalau misalnya kan ada nih kita di sini, Farah sendiri ada di agronomi hortikultura, semoga kalian minat dan pengen join juga masuk ke IPB yang jurusannya sama kayak Farah seperti ini.
Oke, bagi teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe channel Bilik Ambis dan juga komentar kalau misalnya emang kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain, terutama di jurusan Agronomi Hortikultura di IPB, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah!